Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 648 ayat 2 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia di hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpin kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1. Semua karya cipta-Mu
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 114 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia. Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan kepada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami, oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Pada masa sekarang ini begitu berat penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan ke hadapan-Mu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh terhadap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah mendahului langkah kami, dan kami akan mengikuti-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dengan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 114 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia.
Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tinggal mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 228 ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman saudara-saudara kita yang seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dan warta keuangan dapat kita baca melalui WhatsApp yang dikirim oleh situa wilayah masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1. Sumber
kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, pertama-tama kami menyampaikan Shalom. Dan seperti biasanya sampai saat ini kita belum boleh beribadah di gereja, tetapi kita mendengarkan dan beribadah di rumah kita masing-masing, dan suara Allah dalam minggu Trinitatis yang tertulis dari kitab Kejadian pasal yang pertama dari ayat 26 hingga 31. Kitab Kejadian pasal pertama dari ayat 26 hingga ayat ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi topik minggu kita adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Sesuatu yang direncanakan secara matang dan rapi biasanya adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting. Demikianlah ketika Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dalam suatu perencanaan yang bukan asal-asalan, tetapi suatu perencanaan yang sangat matang. Kalau kita baca dalam ayat 26 dikatakan tadi, baiklah kita menjadikan manusia.
Ungkapan ini ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih menunjukkan bahwa langkah selanjutnya dari hari penciptaan itu adalah menciptakan manusia. Dan menciptakan manusia itu sudah melewati suatu proses penciptaan yang lain dalam urutan yang sangat rapi. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama hingga kepada ayat yang ke-25, yang jelas ketika kita membaca, kita menemukan bahwa rencana Allah untuk menciptakan sesuatu dalam dunia ini sungguh-sungguh amat rapi. Dan puncak dari penciptaan itu adalah ketika Allah menciptakan manusia. Dengan demikian ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, siapapun kita ini dan apapun keberadaan kita, lihatlah diri kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita memperhatikan dari segi penciptaan, siapapun kita dan apapun keberadaan kita, kita sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita ciptaan Allah, bukan asal diciptakan, tetapi kita diciptakan lewat proses yang sangat rapi. Janganlah pernah kita menurunkan harga diri kita. Jadi jangan pernah turunkan harga diri Anda. Karena sesuatu yang ada dalam dunia ini, seluruh perjalanan hidup kita adalah hal yang terbaik dan yang pas bagi kita. Bagaimanapun penampilan kita semua menyandang gambar Allah, sebagai manusia ciptaan Allah kita mencerminkan kemuliaannya. Dan itulah yang diharapkan dan diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika Allah menciptakan kita dan melaksanakan segala aktivitas kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, kita harus mencerminkan kemuliaan Allah. Dan sebagai pengikut Yesus Kristus kita diubahkan untuk menjadi wakilnya di dunia ini. Dan itulah yang mau disampaikan oleh firman Allah dalam ibadah kita minggu Trinitatis. Melalui ketrinatisan itu kita disapa oleh firman Tuhan bagaimana kita untuk menampakkan, menunjukkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-28 hingga ayat 29 jelas dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya Allah menyerahkan bumi ini kepada manusia. Dan sekaligus Allah memberikan amanat agar beranak cucu, agar bertambah banyak. Pemahaman ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih mengingatkan akan kemuliaan Allah. Bumi ini menjadi bahagian dari diri manusia. Bumi ini bahagian dari tanggung jawab manusia.
penuhilah bumi, taklukkanlah. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Yang jelas menaklukkan yang dikatakan kepada kita bukan untuk memusnahkan. Ketika firman Tuhan mengatakan supaya kita menaklukkan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merusak, tetapi yang mau dikatakan taklukkanlah, tetapi supaya kita berdamai. Kalau dalam kalimat sekarang ini berdamai dengan COVID-19, apa yang mau dikatakan kepada kita? Kita harus hidup dengan gaya baru. Kalau dikatakan supaya kita berdamai dengan COVID-19 pada saat ini, bagaimana kita supaya hidup baru? Mana yang mau dikatakan kepada kita hidup baru itu? Kita harus menjaga jarak. Kalau dikatakan taklukkanlah, supaya kita berdamai dengan COVID-19, pakai masker. Supaya kita berdamai, cuci tangan. Mengisolasi mandiri. Kalau firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam situasi COVID-19 ini taklukkanlah, yang artinya kita mencari cara bagaimana menguasai atas segala apa yang ada di atas bumi ini. Kalau Opioporus mengatakan dalam ceramah menghadapi situasi kondisi yang sekarang ini, ya memang seperti apa yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus melalui padi dan ilalang. Yang jelas dikatakan di sana bahwa yang ditanam adalah padi, tetapi tumbuh ilalang. Yang jelas apa yang dimintakan oleh pekerja itu ketika melihat ada tumbuh padi dan ilalang. Para pekerja menawarkan kepada yang punya ladang itu supaya ilalang itu dicabut. Tetapi apa kata yang mempunyai ladang itu? Jangan, biarkanlah tumbuh padi dan ilalang. Tetapi pada saat padi menguning dan ilalang itu berbunga, berbuah, apa dikatakan oleh yang mempunyai ladang itu? Bahwa padi itu akan disabit dan disimpan di tempat yang bagus, tetapi ilalang yang dicabut itu akan diikat dan akan dibakar. Kira-kira demikianlah hal kita untuk hidup di tengah-tengah situasi kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Bagaimana kita menaklukkan, bagaimana kita mencari cara, bagaimana kita menguasai atas segala apa yang ada di atas bumi. Ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, kemuliaan Allah atas ciptaan akan terwujud melalui manusia yang segambar dengan Allah. Melalui manusia yang segambar dengan Allah. Jika kita mengusahakan sesuatu dengan amanat Allah, jika kita melakukan sesuatu sesuai dengan mandat Allah, akan menjadi kebaikan. Kebaikan ciptaan itu sendiri. Kemudian kehidupan manusia untuk memelihara, untuk melestarikan ciptaan Tuhan itu.
Yang jelas dikatakan sehingga kemuliaan Allah semakin nyata melalui harmonisasi segala ciptaan. Dan yang paling menarik dari firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini dalam Minggu Trinitatis ini adalah taklukkanlah, menjadi berdamai dengan segala ciptaan, berdamai bersama dengan ciptaan, berdampingan dengan segala ciptaan. Apapun yang kita hadapi pada saat ini kita diminta supaya berdamai, berdampingan. Kemuliaan Allah biarlah nyata melalui orang-orang percaya. Dia merasa dirinya berharga, melalui dirinya memancarkan kemuliaan Allah. Kalau kita merasakan hidup kita ini berharga, kita harus memancarkan kemuliaan Allah. Memancarkan kemuliaan Allah melalui tindakan kita. Kita memperlihatkan kemuliaan Allah melalui apa? Kita memperlihatkan kemuliaan Allah melalui puji-pujian kepada Tuhan. Ketika kita menyadari manusia adalah merupakan mandataris Allah di dunia ini, marilah kita memancarkan kemuliaan Allah dalam segala ciptaan Allah. Jelas kemuliaan Allah tetap terpancar melalui orang-orang yang menyadari dirinya adalah merupakan gambaran Allah. Mari kita hidup menunjukkan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Sebagai citra Allah, manusia terpanggil untuk menjaga identitas yang mulia itu. Namun oleh karena keberdosaan manusia itu, manusia tidak dapat merawat citra Allah tersebut. Akan tetapi di dalam Kristus Allah memulihkan imago Dei dan sekaligus mengutus rohnya untuk menopang orang percaya agar setia merawat identitas tersebut. Termasuk di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita diperkenankan menunjukkan citranya dalam topang doa kita masing-masing. Bukan itu saja, dalam kepedulian nyata, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semuanya itu biarlah menjadi kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi atas firman-Mu yang sudah menyapa kehidupan kami dalam Minggu Trinitatis ini, supaya kami memperlihatkan kemuliaan Allah atas segala ciptaan. Biarlah dalam situasi kondisi yang terjadi yang kami hadapi pada saat ini, supaya kami boleh hidup berdamai untuk melalui segala masalah-masalah, khususnya berdampingan dengan COVID-19. Juga kami dimampukan untuk menunjukkan kemuliaan Allah atas segala ciptaan. Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Biarlah Tuhan yang mengampuni segala kelemahan-kelemahan kami. Tuhan yang selalu menjagai kehidupan kami. Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami dalam situasi kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Demikian juga jemaat-Mu, dari anak-anak sampai hingga orang tua, lansia, dalam segala aktivitas dan pekerjaan juga. Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan yang menjauhkan kami dari COVID-19. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi
Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih, kita bernyanyi dari nyanyian nomor 116 ayat yang pertama dan kedua sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu
kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom.